Udah, saya lanjutkan dulu. Kemarin turunan parsial gambarannya udah tahu ya. Jadi kalau turunan parsial terhadap X, itu kita lihat selintas dulu. Turunan parsial terhadap X, itu adalah Y-nya konstan. Jadi yang variabel ya X ya dengan setnya tentunya ya. Kalau fungsinya pasti variabel. Jadi didapatnya dari irisan dengan bidang Y-nya konstan itu ya. Oke, saya nggak akan detail lagi di sini. Gitu. Dan kalau turunan parsial terhadap Y, itu X-nya yang konstan. Diiriskan dengan bidang X konstan. Jadi yang berperan hanya set dan Y-nya. Nah, sekarang ngitungnya. Ini kemarin udah belum? Belum. Oh, saya tulis lebih jelas kayaknya. Daripada dibuka ciluk, Mbak. Nah, cara ngitungnya mudah. Kalau bisa, mudah tuh. Mudah, benar mudah. Nah, ada dua macam ya. Turunan parsial terhadap X. Notasinya ini. Do X, do F, do X ya bacanya. Atau notasinya boleh juga ini. Salah satu aja ya, nggak usah ditulis dua kalau di ujian kayak saya. Ntar, ini di titik sembarang gitu ya. Sama dengan turunan ke X. Sebenarnya kalau XY-nya nggak ditulis ya maksudnya di titik sembarang XY. Itu caranya kita turunkan fungsi ini dengan yang ada Y-nya dianggap konstanta. Ini kayak konstanta. Jadi yang diturunkan X aja. 2X, Y pangkat 3 itu ya. Yang ada Y-nya ngikut aja. Pangkat. Pangkat turunannya kan tetap ya. Kali turunan ininya. Terhadap X. Jadi yang ada X aja yang diturunin. 2X. Y-nya ngekor aja kayak konstanta. Gitu. Paham nggak baju merah? Nah, itu yang cewek. Hah? Gitu ya. Kemudian turunan parsial terhadap Y. Kelas ini sebenarnya lebih hidup daripada yang FTSL. TSL kelasnya kayak kelas kuburan. Nah, kerekam lagi. Kedengeran cilaka. Nah, X-nya sekarang yang konstan. Yang ada X-nya ngekor aja. Jadi kalau diturunkan, sebentar ini dihapus lagi. Turunin terhadap Y apa ini? 3Y kuadrat kan? Ya, turunkan terhadap Y 3Y kuadrat. X kuadratnya ngikut aja. 3Y kuadrat. X kuadratnya kayak konstanta. Ngekor aja. Pangkat turunannya tetap pakai rantai ya. Kali turunan atasnya terhadap Y. Y diturunin ke Y 1 ya. X kuadratnya ngekor aja. Kali 1 ya udah nggak saya tulis. Siapa yang belum paham? Ah, bener gitu paham semua? Nggak yakin saya. Baju merah, paham nggak? Hah? Paham? Bukan, saya tanya yang cowok karena. Hah? Oke. Nah, kita lihat ini. Turunan parsial terhadap X hasilnya fungsi dalam XY lagi ya. Turunan terhadap Y, ya fungsi dalam XY lagi. Bisa diturunin lagi. Nah, turunan keduanya gini. Turunan, ini turunan pertama diturunin lagi terhadap X. Jadi yang ini diturunin lagi terhadap X. Nah, notasinya boleh yang kiri salah satu aja ya kalau di ujian. Atau boleh juga D2F do X kuadrat. Atau boleh juga FXX gitu ya. Sorry, saya tulis terbalik.
Saya mau fxx dulu. Ada maksudnya nanti untuk yang di bawah. Do 2f do x kuadrat. Nah, intinya ngitungnya ini. Turunin ke x lagi yang ada y-nya konstan. Ya. Jadi yang ini jadi apa? Turunin ke x. 2x turunannya ya 2 ya. Y pangkat 3-nya ngekor aja. Ah, ini sebentar. Ini ada bandel. Ini ada x-nya, ini ada x-nya sebagai perkalian UV. U aksen V, saya U aksen dulu. E pangkat turunannya tetap kali turunan atasnya, pangkatnya terhadap X. Terhadap X ini atasnya menjadi 2XY. Dikalikan, ini turunan yang itu ya, 2XY. Ditambah, yang ini nggak diturunkan, kali yang sebelahnya diturunkan terhadap X. 2Y, gitu ya. Ya, kalau mau disederhanakan. Baju merah, paham nggak? Ah, ini matanya ke yang cowok. Gitu ya. Baju merah hitam, paham nggak? Oh, merah hitam nggak? Hah? Ah, benar, paham. Gitu ya. Nah, ada macam-macam. Bisa juga si do F do X yang tadi di atas. Ini dibersihin dulu. Ih, susah ngambil penghapus teh. Bersihin dulu ya. Sekarang bisa juga kita turunkan terhadap Y ya. Hah? Do do F do Y apa do Y? Do X lagi, Pak. Do X lagi. Tapi diturunkannya terhadap Y. Jadi yang sama. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Turunin ke X dan turunin ke Y. Sekarang turun ke Y. Apa? X yun. Hah? Ini turunin ke Y. Jadi apa? Hasilnya apa? Itu 6. X-nya mah ngekor aja ya. Y pangkat 3 turunannya jadi 3Y kuadrat. Ditambah, ini turun ke Y, ini ada Y-nya, kali pakai perkalian lagi. Yang ini dulu, yang depannya. Tetap turunin ke Y, kali turunan atasnya terhadap Y. what? Ya, Y kan diturunin 1. Dikali 2XY, ditambah, ini nggak diturunkan, disalin aja, kali turunan yang kedua terhadap Y, Y turunannya 1, jadi tinggal 2X aja. Begitu ya. Nah, begitu. Neng, paham nggak? Yang baju hitam? Hah? Bener. Nah, ada lagi kan yang ini belum. Jadi ada 4 turunan parsial kedua tuh. Sorry, ini notasinya. Nah, ini notasinya rada ajaib. Apa coba? F, X, Y. Atau notasi kayak do-duanya. Nah, kalau ini kita harus berangkat ke Arab. Karena nulisnya X dulu, Y. Bacanya dari kanan ke kiri. Perjanjiannya gitu. Ya, Siapa yang bikin perjanjian? ya nggak tahu. Saya harus tanya nenek moyang udah ada di akhirat. Udah reinkarnasi kali jadi kamu. Saya bertanya atas saya main kan nggak tahu Hmm, siapa itu. gitu ya. Ingat nih, saya merahin karena tapi ini bacanya
turun dulu ke X, baru turun ke Y kalau pakai notasi ini. Kalau ini nggak masalah tadi. Turun ke X, kemudian ke X lagi. Yang ini artinya turun ke X, baru turun ke Y. Nah, sekarang yang do F, do Y. Mau kita turunkan lagi terhadap X gitu ya. Nanti terhadap Y satu lagi. Itu caranya, notasinya dulu. Kalau yang ini enak. Dari kiri ke kanan. Turun Y, sekarang turun X. Kalau yang ini notasinya terbalik. Harus ini. Do Y, do X gitu ya. Nah, sama dengan, pokoknya turun ke Y. Turun ke Y ini jadi apa? 2Y ya. 2Y kali 3 jadi 6Y. X-nya ngekor aja. Ini perkalian. Enggak perkalian, ini enggak ada Y-nya. Jadi hanya ini aja yang diturunin ya. Ini ngekor aja, nggak ada Y-nya. Pangkat tetap kali turunan pangkatnya terhadap Y. Adalah X kuadrat ya. Dikali X kuadratnya ngekor. Jadi X kuadrat ini turunan ini terhadap Y. Ini ngekor. Nggak ditambah lagi karena ini nggak ada Y-nya. Yang ada Y-nya cuma satu suku. Kalau nggak paham nanya ya. Yang itu X, kan itu 6X kuadrat kali Y ditambah pangkat X kuadrat Y itu oh iya X itu oh iya itu tuh Ini turunin Y-nya apa X turunin terhadap Y. Salah ya. kanan Salah ya. Turunin terhadap Y mah berarti salah. Untung aja ada si ini, si Bawel. Ini berarti Y ya. Tuh, baru sekarang YX. Eh, ininya juga salah. Tuh, gitu ya. Betul ya, turun ke Y saya barusan ngitungnya. Mana tadi? Oh, ini. Turun ke Y. Sengaja itu tes supaya kalau menyimak tahu gitu. gitu. Do F, do Y, turunin sekarang ke X. Sama dengan F, Y, X. Sama dengan do 2F. Ini hati-hati terbalik. Pakai merah. Turun ke Y dulu, baru turun ke X bacanya gitu ya. Pakai huruf Arab dari kanan ke kiri. Nah, kamu mah jarang ngaji, jadi nggak paham dari kanan ke kiri. Hmm? Hah? Saya mah udah lulus. Kristen Islam saya udah lulus. Sekarang memperdalam Hindu. Pak yang itu nggak dikali sama yang satunya lagi tadi apa? Kan turun ke Y nggak ada Y-nya ini. Kalau mau ditambah juga nanti turunan yang ini terhadap Y nol. Nggak ada Y-nya. Turun ke sekarang turun ke X. Ini jadi 6X Y kuadrat. Y kuadratnya ngekor aja. Ngekor dia ya. Ini turun ke X. Dua-duanya ada X ya. Pakai perkalian lagi. Yang ini dulu turun ke X. Pangkat itu tetap dikali turunan pangkatnya terhadap X. Itu turunannya U aksen V-nya mandi apa? X kuadrat ya. Ditambah pangkatnya tetap X kuadratnya yang diturunkan. Kali turunan itu X kuadrat 2X. Gitu ya. Paham nggak? Merah, paham nggak? Sebelahnya paham nggak, Neng? Kalau di kelas paham. Kalau ujiannya kecil, kenapa ya? Nggak belajar. Sebenarnya yang masuk ITB itu udah cukup gitu ya. Untuk bisa lulus. Cuma males. Kalau males mah yang pintar juga
Tanya ya, tanya. Jangan diam aja, tanya. Kalau zaman dulu nggak apa-apa, diam aja. Oh ini udah ya. Ininya nggak usah lah, ininya. Udah, kita udah hitung. Contohnya juga udah yang tadi. Nah, sekarang limit. Limit biasanya keluar. Untuk limit, coba saya akan lihatkan animasi dulu. Gini. Pertama yang harus dipahami, limit itu mengamati kecenderungan nilai fungsi bila pasangan titik XY-nya menuju titik tertentu. Cenderung berapa? Tapi cenderung berapanya harus dihitung. Nggak boleh. Ah, menurut saya itu mah cenderung sekian. Menurut si B cenderung sekian, nanti beda-beda. Harus dihitung. Cuma saya akan menjelaskannya dulu lewat gambar memang. Lewat intuitif ya. Nah, untuk itu kita buka ini. Buka GeoGebra-nya. Saya udah siapkan dulu. Ah, gini. Tenong, apa ini? Benda apa kali ya? Bola-bola bola ini apa? Hah? Ini bolong ya, nanti. So, apa? Nah, perhatikan ini berasal dari fungsi ini ya. Nggak penting fungsinya, gambarnya aja dulu. Perhatian ini ada fungsi yang merah ini, yang merah ada panahnya itu sumbu X, ini sumbu Y. Supaya lebih jelas, geser ke sini, gambarnya diperkecil dikit. Ah, kalau diperkecil jadi rendah. Oke, kebayang nggak itu bendanya? Yang abu-abu tuh bidang X, O, Y, bidang mendatar. Jadi gambar ini kan sebagian ada di bawah bidang abu-abu, yang sini, daerah sini di atas bidang abu-abu. Jadi yang di sini setnya positif, yang daerah sini setnya negatif gitu ya. Kebayang? Apa itu kebayang? Bayang ada kan? Kebayang adalah nah, tergambar gitu di otak kita ya. Hah, tergambarkan. Apa itu tergambarkan? Tidak tahu. Nah, yang penting sekarang gini. Kalau saya akan mengamati kalau titik X, Y-nya mendekati titik 0,0. Jadi mendekati ini pusat koordinat 0,00, sorry. Mendekati 0. Ya, XY-nya mendekati 0,0. Kita lihat. Cenderung nilai nilai setnya berapa? Hah? Masa? Hah? Di 0 nggak ada nilainya, tapi ya. Ini kita lihat fungsinya. Kalau X dan Y-nya 0, ini dibagi 0, nggak ada nilainya. Sebagai nilai fungsi nggak ada, tapi sebagai limit kita lihat. Kalau X, Y-nya mendekati 0,0 berapa? Kita lihat. K-nya ada -1, ada 1. Bahkan ada juga setengah. Kalau mendekatinya dari sini. Gini, kita lihat. Kalau kita mendekati titik 00 ini, sepanjang sumbu X, ini sumbu X, yang merah ya, ini agak gak kelihatan di sana. Kita lihat, ini sepanjang sumbu X, tapi lihat nilai fungsinya. Nilai fungsinya selalu di sini kan, 1 terus. Kecuali di 0 nggak ada. Di 00 kan nggak ada nilainya. Cuma ini tergambar aja sama dia. Jadi kalau mendekati titik 0,0 sepanjang sumbu X dari kanan dan kiri gitu ya. Ini dari kanan, ini dari kiri itu. Cenderung setnya 1 terus ya. Tapi kalau kita lihat dari bawah, diintip dari bawah gitu ya. Aduh, ngintip kan nggak boleh, porno. Oh ya, ini bukan orang ya. Oh, nggak apa-apa kalau grafik. Tapi kalau saya amati sepanjang sumbu Y, ini sumbu Y positif, yang di sini sumbu Y negatif, nilai fungsinya kan selalu itu. Di sini -1, ini -1 ya. Dia tingginya selalu -1. Cenderung -1 nilainya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka limitnya di 0 nggak ada. Karena limit harus tunggal.
Kayak biskuit. Biskuit, mari. Yang bulat. Enggak, tunggal juga ada. Merek tunggal. Pabriknya ada di Bandung. Biskuitnya, simbolnya di depan pabriknya lebih gede dari layar ini. Wah, enak kayak biskuit beneran kalau dimakan kenyang. Hah? Nah, tahu. Mari. Tunggal. Nah, kalau limit harus tunggal. Jadi, kalau bisa kecenderungannya bisa dua nilai, dikatakan limitnya nggak ada. Oke, itu dari gambar. Nanti harus dihitung. Ya. Terbayang nggak yang saya ceritakan intuitifnya? Neng, kebayang nggak hitam merah? Hah? Oke, sekarang mau hitungannya. Oke, ini grafik yang tadi ya, cuma ini nggak bisa diputar-putar. Bayang juga di mana, Pak? Hah? Ah, kalau nggak warna-warni lebih nggak kebayang. Coba diputar ya. Tuh, bentar. Oke. Sekarang supaya lebih terbayang, saya mau gambar peta konturnya. Peta kontur tuh caranya gimana? Ada. Enggak, caranya diapakan dari fungsi ini? Setnya diganti K. Ya, ini diganti K. Nah, percaya aja ini udah saya gambar. Gambarnya seperti ini. Ya, Apa? ya. Gambarnya garis-garis lurus. Kenapa? Kalau kita lihat persamaannya di atas, ini nanti bisa dicoret sehingga menjadi X tambah Y itu nanti samanya garis lurus memang. Oh, Oke. Nah ya, gimana dicoret? coba. Ini nih sumbu X. Sepanjang sumbu X, nilai setnya berapa? Kecuali di 00 nggak ada. Hah? Tahu dari mana? Tadi Enggak, mau dari sini. Iya, garis biru muda. Kenapa? Satu. potong. Ini nilai K-nya satu. Kan kurva ketinggian tuh ditulis nilainya. Ini artinya sepanjang yang biru muda, nilai setnya selalu satu. Itulah gunanya kurva ketinggian waktu membuat. Sepanjang sumbu Y, nilai setnya selalu min satu. Oh, Sepanjang Y sama dengan X, nilai setnya 0. Jadi kalau tadi dilihat sepanjang Y sama X, oh setnya selalu 0. Gitu ya. Jadi jelas dari sini kan ya. Kalau kurva ketinggian jadi jelas. Coba saya pengen ngelihat ini diperbesar sama saya. Ini kan skalanya -1 sampai 1. Saya perbesar sekarang. Nggak muncul dia diperbesar. Ah, kemana dia gambarnya hilang? Ah, ini saya zoom. Si ujung. Ini sama aja, ini kurva ketinggian tadi. Kurva ketinggian tadi, tapi skalanya ini nih, 1/10.000. Ini 1/10.000. Kita lihat, selalu satu. Jadi memang sepanjang sumbu X, cenderung setnya satu. Betul-betul. Di zoom lagi juga gambarnya gini lagi. Gitu ya. Oke, itu dari kurva ketinggian. Tapi kita mau ngitung, karena di ujian nggak pakai gambar dong. Nah, sekarang ngitung. Kita lihat fungsi ini. Aduh, ya. Lama ya. Udah 34. Oke. Cara ngitungnya sekaliannya saya jelaskan. Nih, kita mau mengamati X, Y menuju 00, setnya atau fxc-nya menuju berapa gitu ya. Nah, diingat ini yang pentingnya. Oh ya, notasinya jadi kita mau ngitung ini. Notasinya kayak gini. XY menuju 00, fxy itu berapa gitu. Nah, prinsip yang penting nih yang perlu diingat. Lisan karena nggak ditulis terlalu panjang. Untuk
menyatakan limit itu nggak ada, ya, limit nggak ada, cukup dicari melalui dua jalur berbeda, hasil limitnya nggak sama. Kayak tadi, sepanjang sumbu X, limitnya 1. Sepanjang sumbu Y, limitnya -1. Limitnya nggak ada. Gitu ya. Dari dua jalur berbeda, hasil limitnya beda. Itu limit nggak ada. Jangan dibalik. Kalau dari dua jalur berbeda, limitnya sama, nggak bisa nyimpulkan, karena jalurnya banyak. Nggak cuma dua. Kalau mau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur. Kenapa? Karena gini. Ini saya gambarkan eh, hanya X, Y-nya aja. Mau mengamati limit di 0, 0. Nah, kalau limitnya ada, lewat jalur manapun harus sama. Jalurnya ada tapi nggak banyaknya. Bisa sumbu X, sumbu Y, bisa sini, bisa lewat sin X itu, bisa jalurnya gini, bisa jalurnya gini. Nggak mungkin diamati lewat jalur-jalur kalau limitnya ada. Karena jalurnya taki nggak menuju 0, 0 tuh. Yang dipakai kalau limitnya tidak ada, cukup diambil dua jalur dan menghasilkan hitungan limitnya beda. Ini dulu ya. Nah, kalau mau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur. Harus dihitung dari persamaannya. Karena jalur-jalur ada taki nggak buah banyak ya. Oke. Itu ya. Nah, saya akan nunjukkan ini limit ini nggak ada tadi kan. Dan caranya gini kalau mau pakai hitungan. Periksa aja tadi kan sepanjang sumbu X sama sumbu Y beda. Nah, saya ambil gini. Periksa periksa sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X berarti Y-nya selalu 0, betul? Hah? Kata siapa? Oh, kata saya. Ya udah, percaya aja. Sekarang periksa jadi limit X menuju 0, 0 dari fxy. Oh, Y, X, Y ya. Itu sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Saya Y-nya kan selalu 0. Sumbu X tuh. Jadi X kuadrat min 0 kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 0 kuadrat gitu ya. Limitnya belum saya hitung. Fungsinya aja mau saya sederhanakan dulu. Ini menjadi apa? 1 kan? Limit konstanta 1. Nah, sekarang sepanjang jangan sumbu Y. Jadi X-nya 0 ya kalau sepanjang sumbu Y. Sepanjang jalan kenangan mah kurang rame. Yang rame mah hati yang luka. Waduh, direkam kan nanti kita datang penyanyinya. Nggak apa-apa. Ya sih, Max. Itu menjadi, kalau mau nyanyi boleh nanti di depan. Ya Pak, Ridwan mau nyanyi Pak. Hmm. Gak usah bobo deh. Nah, Y-nya selalu 0. Saya belum menghitung limitnya. Hanya memakai kenyataan. Sorry, X-nya selalu 0. Belum dihitung limitnya ya. Baru fungsinya aja yang diolah. Ini menjadi -1 kan? Min Y kuadrat dibagi Y kuadrat. Limit konstanta ya ini. Nah, beruntung kalau dapat beda. Nah, jadi limit X, Y menuju 0,0 dari fxy tidak ada. Karena limit harus tunggal nilainya. Kalau beda, oh berarti nggak ada. Yang celaka kalau dapatnya sama.
Nah, nanti di ujian sama kecuali milih yang tertentu, beda gitu. Nanti banyak contoh, tenang. Oke ya, begitu. Saya nggak akan masuk teoritis ya. Ini udah saya hitung barusan menuju ini udah dihitung. Ah, udahlah. Nah, yang ini, contoh lain lagi. Saya punya ini namanya apa? Set sama dengan ini. Ah, lihat bentuknya aja paraboloida ya. Heeh. Peta konturnya gini. Coba kalau diamati yang tengah aja cukup. Nah, lihat, ini sepanjang lingkaran yang jari-jari satu ini, K-nya satu ya. Setnya satu. Sepa, untuk semua titik X, Y yang kedua, ini lingkaran yang kedua dari luar, setnya selalu 0,75. Dan seterusnya. Kalau setnya 0, ini berupa titik. Setnya 0, kalau mau digambar di sini titik ya. Di pusat. Ah, sekarang saya mau melihat gini. Sekarang mau ngamati kalau X, Y-nya menuju 00. Limit X, Y menuju 00. Ada enggak? Coba kalau saya ambil jalur ini. Jangan. Sepanjang sumbu X dulu aja kayak tadi. Sepanjang sumbu X. Berarti ke sana ya. Sama ke sana. Panjang sumbu X. Berapa limitnya? Kita lihat. Di sini dia nilainya 1. Di sini 0,75. Nilai setnya. Saya maksudkannya. Di sini nilai setnya 0,5, 0,25. Cenderung nilai setnya 0. Betul? Dari sini juga sama. Kalau dari sepanjang sumbu Y ke sini nilai setnya turun 1, 0,75 menuju 0. Dari sini menuju 0. Kalau ambil jalur yang ini 0 juga. Dan ini sebenarnya kelihatan dari gambarnya. Menuju 0 dari manapun ya. Oke. Itu kalau intuitifnya di ujian nggak boleh gitu. Dihitung. Nah, maka kita hitung gini. Limit X, Y menuju. Ini kan kita secara intuitif limitnya ada kan ya. F X, Y sama dengan limit X, Y menuju 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, saya nggak pakai jalur-jalur. Hitung aja. Kalau nggak ada masalah, hitung aja limit tuh. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0, nggak ada masalah kan? Ya 0 dah. Oh, ada masalah bisa. Nah, yang tadi ada masalah, bawahnya 0. Sini bakal sama. Nah, masukin jalur juga sama. Tapi jalur nggak boleh menyimpulkan limitnya ada. Kalau yang tadi nggak bisa. Kalau kita lihat sebentar ya, saya mundur. Ini nggak bisa nih. So, gimana nyoretnya? Nggak bisa dicoret. Harus. Oke, lanjut ya. Sudah ini? Coba. Lanjut. Nah, saya nggak akan bahas halaman ini. Udah, jangan dilihat. Dilihat lagi. Jangan dilihat. Udah, contoh aja. Kita lihat contoh-contoh. Gini, jadi limit fungsi dua perubahan itu kadang-kadang menunjukkan ada dan berapa nilainya. Kadang-kadang menunjukkan tidak ada. Nah, kalau mau menunjukkan ada, harus dioperasikan dari sininya. Ya, gitu ya. Hmm. Kalau menunjukkan tidak ada, cari dua jalur sehingga limitnya beda. Nah, yang ini dulu. Kita coba dulu dioperasikan. Gampang nggak? Saya tulis aja yang ini mah. Limit. Kalau yang nomor 1 mah saya bisa. Nanti nomor 2 sampai selanjutnya saya juga nggak bisa. Kita juga belum. Ini kan bisa dicoret nih. Ya.
X tambah Y, X kurang Y, betul? Tulis aja. Dibagi X kurang Y, gitu. Kita coret saja. Coret, coret. Jadi limitnya berapa? Hah? Oh, udah 4. Selesai. Kalau dicari lewat jalur, yang manapun pasti hasilnya 4. Karena memang limitnya ada. Yang ini dilewat dulu. Nggak menarik. Bukan nggak menarik, penjelasannya panjang. Dan jarang keluar tipe itu. Kita lihat yang ini karena males nulis ini karena. Nah, yang tadi udah ya? Udah nggak ada yang nyalin. Sekarang yang nomor 3. Coba saya lihat. Ini ada yang bisa dicoret. Jadi operasikan dulu ya. Ini bisa difaktorkan kan? Gitu? Coret, yang bisa coret. Nah, ini berapa nih? Bilangan dibagi 0. Belum tentu. Kalau kalau di limit satu ubah, kalau harus dilihat limit kiri dan kanannya. Bisa-bisa yang satu plus tak hingga, satu lagi min tak hingga. Jadi nggak ada. Bisa juga dua-duanya plus tak hingga itu rada bagus. Jadi tak hingga. Kalau ini jalurnya banyak sekali, nggak kiri kanan. Menuju 00 itu banyak sekali jalurnya. Nggak bisa. Gimana? Tapi kita lihat ini. Bilangan dibagi 0. Bawahnya selalu positif nggak? Atau selalu negatif nggak? Enggak ya, tergantung XY-nya ya. Betul? Bisa positif, bisa negatif. Jadi bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Nah, kita cari jalur supaya jadi plus tak hingga dan satu lagi jadi min tak hingga. Jadi limitnya nggak ada. Tadi nggak ada itu. Hah? Nggak ada itu. Atau Enggak, bukan nggak adain. Karena kita lihat ini bisa plus, bisa min. Berarti bisa dua nilai. Ah, tapi bener nggak harus dihitung. Kita lihat, periksa lagi. Sepanjang sumbu X, Y-nya sama 0. Jadi limit X, Y, aduh, limit X, Y menuju 0,0 dari fxy. Saya pakai yang ini yang udah disederhanakan ya. Limit X, Y menuju 0,0 1 per X kuadrat minus Y-nya limit X, Y menuju 0,0 apa 0? Seper X kuadrat ya. Ini berapa? Bilangan dibagi 0. Tandanya bisa berubah nggak? Enggak, ini positif, ini pasti positif kuadrat. Bilangan dibagi 0, selalu dua-duanya positif. Jadi plus tak hingga. Ya, kayak yang limit satu ubah. Kalau udah bilangan bagi 0, kalau tandanya udah bisa ditentukan, ya plus tak hingga atau min tak hingga. Tergantung tandanya. Sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya sama 0. Limit X, Y menuju 0,0 fxy limit X, Y menuju 0,0. Kenapa tulisan saya jadi jelek ya? berapa? Apa X-nya 0? Limit X, Y menuju 0,0 min 1 per Y kuadrat gitu kan? Selalu negatif. Ingat, bilangan dibagi 0.
dan selalu negatif. Nah, berarti min paki enggak. Jadi limitnya tidak ada. Enak yang limitnya enggak ada. Yang limitnya ada tuh harus ngoperasikan fungsinya. Nggak enak. Ya, nanti di tutorial banyak limit yang ada dan yang tidak ada. Lanjut ya. Contoh lagi. Contoh lagi. Nomor 4. Ditulis atau diciluk, Mbak? Tulis. Bikin capek aja ini. Siapa ini namanya si Resiawan kan? Hah? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Ada kan Resiawan? Siapa, siapa? Oh, kelas FTSL ya? Yes. Adanya umum, Pak. Hah? Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Hmm. Boleh, boleh. Oke, Ini masih gitu. bisa dioperasikan nggak? Artinya difaktorkan sehingga bisa dicoret. Rasanya nggak ada, nggak bisa ya. Ini bisa. Limitnya, kalau periksa susah nih. Periksa tuh limitnya ada atau enggak. Kalau nggak bisa dioperasikan apa-apa, kemungkinan soal ini limitnya nggak ada. Ya kan? Kalau dia, oh ya, tahap pertama sih masukin aja. Nol, nol, oh nol bagi nol, masalah. Nggak bisa dioperasikan, nggak bisa pakai L'Hopital dua perubahan tuh. Mau dioperasikan rasanya nggak bisa. Kemungkinan besar limitnya nggak ada. Kemungkinan besar. Belum tentu ya, nggak menjamin. Tapi kemungkinan nggak ada. Dan yang ini memang saya bikin nggak ada. Oh. Tapi gimana meriksanya? Ya sama kayak tadi. Paling yang paling dasar periksa sepanjang sumbu X sama sumbu Y. Moga-moga limitnya beda. Kalau sama harus cari lagi jalurnya. Kalau mau nunjukkan limitnya nggak ada. Sepanjang sumbu X berarti Y-nya sama 0 gitu. Kita hitung. Limit X, Y menuju 0,0 dari F X, Y sama dengan kita buletin dulu ini nulis ini berulang-ulang nanti tinggal di copy paste aja. Kontrol C. Nah, sama dengan apa? Limit X, Y menuju 0,0 dari XY Y-nya 0, sorry. X kali 0 dibagi X kuadrat ditambah 0 kuadrat pangkat 2 ya. Limit X, Y menuju 0,0 0 dibagi X pangkat 4. Belum dihitung limitnya sama saya. X, Y. Kenapa nggak copy paste ya? Nulis lagi. Ini 0 dibagi ini selalu fungsi 0 kan? Ya. Belum dihitung limitnya. Baru fungsinya yang diolah. Limit konstanta 0. Gitu. Jadi sebaliknya. Nah, oke. Kita lihat sekarang sepanjang sumbu Y. Harapannya beda ya. Kenyataannya kita hitung dulu, belum tahu. Ini gimana memindahinnya? Ini slide select bawah. Hah? Slide. Oh, ini ada apa kok? Slide ini. Ini menjadi Kok satunya? menuju 0,0 dari apa? X-nya 0. 0 kali Y dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 ya. Saya masukkan ke sini. X-nya 0. Limit X, Y menuju 0,0. Ini yang sering dipakai mah. Kita copy dulu. Apa yang begitu? Mau juga. Nah, ini menjadi apa?
Nol dibagi, belum dilimitkan, baru disederhanakan fungsinya. Ya, supaya bertahap, sial sama. Wow. Tadi katanya di desainnya beda, Pak. Nah, Ah, ambil lagi jalur yang lain. Apa? oh bisa ambil. Sepanjang Y sama dengan X. Oh. Tambah 2. Boleh sembarangan gitu? Ngambil sepanjang itu? Coba kita lihat. Grafik Y sama dengan X tambah 2. Y sama X tambah 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 2 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Ini grafiknya. Nah, sepanjang ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak melalui 00. Kan mau limit di sini. Masa ngelihat di sini? Gitu Iya, ya. udah ada. Sepanjang itu nggak boleh. Oke. Kenapa nggak bisa dihapus lagi kamu teh? Nah, kalau sepanjang Y sama X boleh nggak? Sepanjang Y sama X kuadrat? Nah, boleh ya. Pokoknya harus melalui 00-nya. Saya lihat lagi. Terus muncul di sini dia. Dari fxy kita lihat lagi. Bukan ngepas di sini. Apa? Y sama dengan X. Jadi Y-nya diganti X ya. Y sama X. Jadi X kali X. Bukan X kuadrat. X kuadrat ditambah Y-nya sama dengan X. Sama dengan capek. Nulis kayaknya lebih cepat ya daripada mindah-mindahin gini. Iya. Jadi berapa? X kuadrat dibagi 4x sama 4. 4X pangkat 4. Sama dengan, nggak kapok-kapok ini nulis. Lepas. Jadi 1/4X kuadrat. Sama dengan berapa? Tiga. Plus atau min? Tiga. Ini bilangan dibagi 0 ya. Selalu standar nggak? Ini selalu positif 1. 4X kuadrat pasti positif. Jadi plus tak hingga bahagia sekali. Berarti limitnya nggak ada. Nanti kita ambil jalurnya, kalau misalnya sama, terus kita ambil jalur lain, Hmm. ternyata beda, berarti itu udah pasti nggak ada. Uh-uh. Pokoknya ada 2 jalur berbeda, limitnya beda, itu nggak ada. Yang celaka ngambil jalur manapun nggak? Nanti sama terus. Sampai Ada selesai. kemungkinan memang limitnya ada gitu ya. Tapi jalurnya nggak mungkin kita ngambil semua karena apa? Sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang Y sama X, sepanjang Y sama 2X, sepanjang Y sama 3X, sepanjang Y sama dengan X kuadrat. Banyak sekali. Sepanjang Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kita lihat tuh contoh terakhir terjadi itu. Ini udah disalin? Ada yang masih nyalin? Cantik masih nyalin? Cantik banyak. Tapi ini nggak cantik yang depan sih. Yang ganteng loh. Hah? Enggak, kamu kayak kuda. Waduh, CSG. Tapi udah pada kayak Pak. Hah? Wah, kayak kok kita lagi. Iya, nggak bolak-balik. Nomor 5, saya manualkan. Khusus loh kelas ini. Ya, Dimanualkan nama saya. Periksa sepanjang sumbu X. Ya, lagi ya. Bisa disederhanakan dulu nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Mau diapain lagi tuh? Nah, sepanjang sumbu X. Bukan. Y-nya 0 ya. Maka ini dicopas dulu.
Ini menjadi sama dengan limit. Awas di ujian males nulis ininya. Limit gitu. Ininya bawahnya nggak rapi. Dipotong banyak. Y-nya 0. Berarti X kuadrat kali 0 per X pangkat 4 ditambah sama dengan X, Y menuju 0, 0. Ini menjadi 0 kan? Ini jadi fungsi 0 lagi itu. Belum dilimitkan sama saya. Fungsinya baru disederhanakan. Fungsi 0 hasilnya 0 gitu ya. Oke. Sepanjang sumbu Y. X-nya sama 0. Kita hitung lagi. Sama dengan limit X, Y menuju S. Kenapa sih? 0,0 apa? X-nya 0. 0 Y per 0 ditambah Y kuadrat. Dihitung berapa ini? Fungsi 0 lagi. 0 dibagi Y kuadrat sama dengan 0. Dilimitkan ya 0. Sial. Sama. Sepanjang apa? Y sama X lagi ya. Kita hitung lagi. Ini moga-moga beda. Kira-kira beda atau 0 lagi? Hah? Bukan nol. Pasti 0 lagi. Kalau enggak, sama aja dengan contoh 4. Ini contoh 5 lebih susah. Apa ini? Ganti Y sama dengan X. Jadi X kuadrat, Y-nya X ya. Ganti Y-nya dengan X. Y-nya X. Berapa? X kuadrat gitu ya. Jadi limit X, Y menuju 0, 0. Kita bagi dengan apa? Pangkat tertinggi gitu? Atau dibagi pangkat kuadrat? Hah? Bagi kuadrat aja ah. X per X kuadrat ditambah 1. Itu limitnya berapa ini kalau itu? Nggak ada masalah, masukin aja. 0, 0 tambah 1. 0. Sial. Sepanjang Y sama dengan X Hah? kuadrat. Y sama 2X. X kuadrat aja. Nanti supaya kelihatan dulu, Neng. Ini Hmm. pangkat 4. Ini. Kamu punya solusinya ya? Hah? Wah, Ini enggak? Berarti hebat. Nah, sama dengan kepala Pak. Nggak boleh, nggak ada yang bisa. Apa sih? nggak mau 2X, min 2X aja ya. Supaya ada variasi. Y min 2X boleh nggak sepanjang Y min 2X? Boleh, Y min 2X kan melalui 0, 0. Aduh, Y min 2X. Mampus lah. Min 2X. X kuadrat kali min 2X. Bawahnya apa? X pangkat 4 ditambah Iya Pak, ini 2X pangkat 4 aja. kuadrat ya? Y kuadrat. 4X pangkat 2. Limit X, Y menuju 0,0 apa? Dibagi X pangkat 2 aja. Jadi tinggal min 2X dibagi ini X pangkat 4 ya. Jadi X pangkat 2 dikurang enggak tambah 4 kan ini dikuadratkan. Ya. Jadi 4. Berapa limitnya nih? 0. Sial pisan.
Nol terus. Nah, Ya, ya. sepanjang apa lagi? Coba saya mau ngamati sepanjang garis lurus yang manapun. Kalau garis lurus, bentuknya ini kan? Betul? Ya, ya. Apa? Ya. Ini udah mewakili semua garis lurus yang melalui 00. Betul? Nah, Tingkatnya PM. eh, tapi saya keluarkan untuk M yang 0 ya. M-nya tidak 0. Kenapa? Kalau M-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kan udah tadi. Ini ya. Ya. Y sama 0 udah. Limitnya 0. Jadi Y sama dengan 0X nggak diikutkan. Karena nanti perlu ngebagi dengan M saya. Hitung lagi. Sama dengan limit X, Y menuju 00. Ganti Y-nya dengan MX. MX X pangkat 4 ditambah MX kuadrat gitu ya. Limit X, Y menuju 00. Bagi X kuadrat lagi semua. Tinggal MX gitu ya. X pangkat 2 dibagi X kuadrat. Itu M kuadrat X kuadrat tinggal M kuadrat. Betul? Ya. Sama dengan ini menuju 0. Kalau X menuju 0. Yang bawah menuju M kuadrat. Positif. Ya. Jadi 0 dibagi M kuadrat. 0 lagi. Sial. Nah, ternyata kalau kita ambil sepanjang Y sama dengan X kuadrat, nanti beda. Pinteran dia. Boleh nggak ini? Boleh melalui 00. Gimana kan nanti di ujian memilih ujinya? Ya itu, resiko kalian lah jadi mahasiswa. Apa ya? Hmm? Ya, dia ada pintar. Ah, enggak, kalau yang limit masih rada kelihatan nanti dikasih soalnya. Enggak yang aneh. Enggak tahu kan pembuat soalnya. Kadang-kadang ada yang gini. Pak, Y sama X kuadrat. Ganti Y-nya dengan X kuadrat. X-nya kuadrat, kuadrat, X kuadrat. Hah? Oh gini. Ini sama Y-nya ganti X kuadrat. Jadi Pangkat 4. dibagi X pangkat 4. Itu kan bisa disederhanakan ya. X pangkat 4 nanti tinggal 1 kan? Per 2. 2 ya. Ah, bahagia sekali ini beda. Ada dua jalur yang beda, limitnya beda. Jadi limit kenapa bodoh-bodoh ting? Kontrol V. Siapa yang nulis ini? Saya tahu nggak? Tidak ada. Di ujian kasih ya, ini bintang 1, ini bintang 2. Karena bintang 1 dengan bintang 2 berbeda hasilnya, maka limitnya tidak ada itu. Tapi nanti kalau misalnya di ujian kita bisa langsung aja kan ya Kak? Kira-kira Oh iya, kita di kotretan mah banyak gini mungkin. Nanti tulisnya mah yang ini aja dengan yang bawah 2, yang beda. Kan ini ngejelasin bahwa coba ini nol coba nol ternyata bisa beda. Nah, nanti di soal-soal ujian atau tutorial dibatasi hanya yang linier gini ujinya atau yang X kuadrat aja. Gitu ya. Cuma hati-hati kadang-kadang ada ini udah nyalinnya udah sok salin dulu lah yang mau nyalin. Masih kebaca nggak segitu? Supaya kelihatan semuanya. Oke, itulah perlimitannya. Sekarang saya akan masuk ke konsep yang namanya apa? Continue. Continue. Coba kita lihat dulu continue. Review dulu.
Apa itu? Kalau satu peubah, Y kok kecil ya ininya. Hah? limit kiri kanan Ini sama Y dan sama dengan Fx itu disebut kontinu di titik X sama dengan A bila apa? sama limit sama nilai A-nya Bila berapa? limit X menuju A, limit kiri kanan sama tuh berarti limitnya ada ya. Otomatis limit kiri dan kanan sama. Nilai fungsinya sama. Kemudian FA-nya ada ya. Dan ini sama itu ya. Tapi bukan cuma limitnya yang sama. Kalau limitnya sama kayak ini nih. Nah, ini nggak kontinu. Limitnya dari kiri kanan sama. Tapi nilai fungsinya meskipun ada tapi beda. Kalau kontinu nilai fungsinya harus di sini juga. Gitu ya. Jadi nilai limit harus sama dengan nilai fungsinya. Nah, dua peubah ya sama. Fungsi dua peubah ini disebut kontinu di titik AB bila limitnya ini harus ada dulu, nilai fungsinya harus ada, dan keduanya sama. Gitu ya. Cuma itu aja. Agak ringan yang ini. Nah, sifat-sifatnya. Kalau kita punya dua fungsi yang kontinu, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, tetap kontinu. Tentunya kalau dibagi syaratnya bawahnya nggak boleh nol. Ya, misalkan saya punya fx-nya. Nanti udahlah ya, nggak mau dicontohin. Pokoknya tentu aja saja bawahnya nggak boleh nol ya. Kalau bawahnya nol ya di titik itu nggak kontinu. Kenapa? Karena kalau bawahnya nol, hasil pembagiannya nggak ada nilainya. Padahal kalau kontinu harus ada nilainya. Polinom dua peubah itu bentuknya kayak gini. Pangkatnya bulat semua, gitu ya. Yang X, yang Y, yang pangkatnya 2 itu X kuadrat, XY sama Y kuadrat. Ini A, B, C, D, E, F-nya itu koefisiennya ada angka. Yang seperti ini polinom dua peubah selalu kontinu di semua titik A, B. Atau di semua titik X, Y. Kemudian polinom apa? Fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Polinom bagi polinom. Untung masih ada yang ngejawab. Kemarin di kelas sipil nggak ada yang tahu lagi. Mesti dipotong nilainya mereka tuh. Ya, moga-moga semester ini lebih gede FITB. Amin. Nah, soalnya kalau lebih gede yang FITB mereka harus bayar ke saya. Nanti kalian dapat duit juga. Berapa 1.000 satu? Hah? Mereka ngambak bayar seorang 25.000. Udah. Kalian kalian saya dapat 10.000. Ya, ya, bagus. Itu mana, Pak? Hah? Hah? Ya, ya, mana? Oh, untuk bandar dong. Kayak yang mana, Pak? Nggak usah. Apa? Oke, ini polinom bagi polinom ya. Dia kontinu di daerah definisinya. Kenapa ada kata daerah definisinya? Kalau ini R, karena kalau polinom bagi polinom misalkan gini. Yang ini misalnya 2x pangkat 3 ditambah 3xy, yang bawahnya x kuadrat y minus atau x kuadrat y aja bawahnya. Nah, ini kontinu di semua bilangan real kecuali ini nggak boleh. X-nya nggak boleh 0, Y-nya nggak boleh 0. Jadi ini kontinunya kalau digambar di mana seluruh R2 kecuali X-nya nggak boleh 0, X-nya nggak boleh 0 tuh sumbu Y. Ini nggak boleh sumbu Y. Dan sumbu X juga nggak boleh, Y-nya nggak boleh 0. Oh, iya. Di luar itu kontinu. Gitu ya, maksudnya ini dari definisinya fungsi ini semua R2 kecuali sumbu X dan sumbu Y. Oke, lanjut lagi. Aduh, sampai 45 kuliahnya ya. Fungsi komposisi. Nah, ini saya harus jelaskan lagi.
fungsi komposisi. Coba kita lihat ini, ada dua fungsi. Satu fxy, satu lagi gxy. Ya, saya bikin komposisinya. F komposisi G. Itu kan definisinya apa? F dari G kan? Ini hasilnya hanya satu bilangan real, betul? F dari sebuah bilangan real. Ini kan GXY itu hasilnya bilangan real ya. Ini nggak bisa dihitung kan? F perlu dua. Paham nggak? Contohnya Pak. Fxy sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. GXY sama dengan X kali Y gitu ya. Nah, saya menghitung. Fungsi komposisi F, fungsi komposisi G di titik misalkan 1,2. Ini kan ngitungnya F G 1,2 itu kan? Jadi F berapa tuh? 2. F2 gimana ngitungnya? Nggak bisa, perlu 2 dia parameternya, variabelnya. Jadi komposisinya ini tidak terdefinisi. Harapan kita semua nggak terdefinisi, jadi nggak ada konsep ini. Jadi kan belajarnya lebih dikit. Ternyata ada. Ada. Nah, sekarang kalau F, ini udah ya, dua peubah dengan dua peubah nggak bisa dikomposisikan. Tapi kalau dua peubah, ini satu peubah. Coba saya mau hitung. F komposisi G itu sama dengan F dari G satu variabel ya. F dari, ini kan sebuah bilangan real kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena F perlu dua parameternya. Ini cuma ada satu. Nggak bisa. Nah, sekarang G komposisi F. G dari F, kalau F ininya awalnya 2. Hasilnya ini bilangan kan? G dari hasilnya fungsi F. Bisa nggak itu? Hah? Bisa ya? Ini bisa dihitung karena ini hasilnya sebuah bilangan dan fungsi G memang hanya satu variabel. Jadi yang bisa dikomposisikan adalah fungsi dua peubah dengan fungsi satu peubah. Nyebutnya yang ini dulu ya, yang kerja duluan. Fungsi F, dua peubah, dikomposisikan dengan fungsi G. Bacanya ini dulu, F dulu baru G. Karena ngitungnya F dulu baru G. Oke, begitu. Komposisinya harus fungsi dua peubah dikomposisikan dengan satu peubah yang bisa dilakukan. Kita lihat ini. Fungsi dua peubah, F-nya satu peubah. Maka harus dua peubah dulu, yang G, baru dihitung oleh yang F. Nah, teoremanya sih sederhana. Kalau ini continue, maka komposisinya juga continue gitu aja. Nggak usah pusang-pusing ini continue di A, lah, udah pusing. Oh, enggak Pak. Continue dikomposisikan dengan continue gitu ya. Oh, ini. Nah, jelaskan ini continue. Saya crop dulu ya. Karena saya mau pakai sifat-sifat ini. Ada jawabnya di bawah, tapi saya tulis aja. Ditulis biasanya spesial untuk FITB. Coba baca rekaman yang FTSL juga tulisannya spesial untuk FTSL. Iya, jangan terlalu percaya sama saya nih. Kalau sama SF gimana Pak? Oke, tapi kalau bahan kuliah mah pasti bener lah. Oh. Hmm. Saya takut dilaporin ke rektor kalau salah.
Vektor unpad mau nggak? Nggak, boleh aja lapornya ke siapa aja. Oke. Nah, bagaimana menyatakan ini kontinu menggunakan teorema di atasnya? Kita lihat ini sebagai fungsi komposisi. Iya. Ini, salah. Sebenarnya yang ini bisa kita pandang sebagai komposisi dari fungsi pertama yang dalamnya dulu hx, hxy yang dalamnya kan dua peubah. X pangkat 3 min 4xy tambah y kuadrat. Kemudian dikomposisikan dengan cos yang sebelah luarnya. Apa? Sebut aja G. Cos ini satu peubah ya. Karena ini dalamnya kan sebenarnya satu bilangan real. Setelah dihitung. Gx sama dengan cos X. Dihapus dulu ininya nanti membingungkan kebanyakan. Nah, gitu ya. Kita lihat bahwa apa? G komposisi H kalau dihitung ulang G dari H XY sama dengan G dari, coba kita lihat ini H-nya X pangkat 3 min 4XY tambah Y kuadrat. G dari itu adalah cos dari parameternya. Ditambah Y kuadrat. Dengan demikian kita simpulkan fxy yang semula itu tak lain komposisi dari G komposisi H ya. H ini kontinu, betul? Kenapa? Ini polinom dua peubah. Pangkat-pangkat bulat itu polinomnya. Cos udah di semester 1 kontinu. Kontinu dikomposisikan dengan kontinu, hasilnya kontinu. Jadi kita tulis gini. Karena G dan H kontinu, masing-masing alasannya tadi itu, maka F juga kontinu. Gitu. Gampang ya? Oh, bisa melihat. Begitu ya. Ini tadi cerita komposisinya. Nah, selanjutnya, kalau tadi kan kekontinuan di satu titik aja. Apa artinya kontinu di suatu daerah? Jadi titiknya banyak. Ya, simpel aja. F disebut kontinu di suatu daerah bila kontinu pada setiap titiknya. Ya. Kalau yang batas-batas udah nggak usah lah. Batas. Ya. Kalau dikatakan sebuah fungsi dua peubah kontinu di daerah S, titiknya banyak, ya artinya kontinu di semua titiknya, gitu ya. Nah, yang penting lagi ini, kalau kita ngitung turunan parsial kedua, ini fxy dan fyx, kalau keduanya ini hasilnya kontinu, maka akan sama. Turun dulu ke X, kemudian turun ke Y, sama turun ke Y dulu, baru ke X. Kalau hasilnya fungsi yang kontinu, dia pasti sama. Taruh. Udah, hari ini selesai. Tapi saya mau memperlihatkan ini dulu. Lewat yang tadi turunan parsial di depan. Rekam. Kita lihat ya ini ya. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya udahan. Masih ada ternyata. Coba ini kita amati tadi turunan parsial yang di depan. Nah, fxy mana konsentris saya hanya ini aja. Fyx dan fxy. Fxy ini ya. Nah, dua ini aja. Yang lainnya hapus supaya nggak kelihatan. Pus, pus, pus. Pus, pus, pus. Nah,
Kita lihat ini turunannya kalau diamati yang ini polinom, pangkat fungsi yang kontinu ya. Pangkat udah tahu. Ini hasil turunan parsial f(y)(x) kontinu. Ini juga kontinu. Pasti ini dan ini sama. Jadi turun dulu ke X, baru turun ke Y. Yang ini turun ke Y dulu, baru ke X. Dia sama. Lihat aja ini. Ini sama ya. Itu mah hapus, bukan sama. Ini sama. Oke. Kemudian ini sama enggak? Sama. X kuadrat, 2xy, pangkat. Sama. Yang garis 2 ini juga sama. Gitu. Itu yang tertulis di sini. Pada kebanyakan fungsi sama gitu ya yang kita pelajari nanti. Oke, hari ini